Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat fitur untuk setting jam kerja berdasarkan tanggal ya. Jadi ketika si karyawan tersebut memiliki jadwal jam kerja yang kita setting per tanggal, maka yang akan diambil adalah jam kerja yang berdasarkan tanggal dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada, baru dia mengecek jam kerja hariannya. Apakah dia punya jam kerja khusus atau tidak. Misalnya di Selasa dia masuk ke jam kerja non-shift misalnya seperti itu ya. Maka yang akan diambil adalah ini. Tapi kalau misalnya di jam kerja hariannya pun dia tidak punya jam kerja khusus gitu ya, maka yang akan diambil adalah jam kerja yang berdasarkan departemennya gitu ya. Yang berdasarkan departemennya. Contoh di departemen keuangan, kita setting jam kerjanya itu seperti ini. Maka ketika dia berada di departemen keuangan dan di cabang, contoh di sini cabang Bandung, maka yang akan diambil adalah jam kerja yang berlaku adalah jam kerja ini, gitu ya, seperti itu. Itu urutan pengecekan jam kerjanya. Nah, sekarang penerapannya ya, penerapannya ke si aplikasi si usernya seperti apa, gitu ya. Ke aplikasi si usernya. Nah, contoh misalnya di sini kan kita mau absen nih. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 13 Januari ya. Misalnya kita uji coba di user yang Fitriani nih. Dia IT Bandung contoh ya. IT di cabang Bandung atau di kantor lokasi kantornya di Bandung nih. Nah, kita coba atur dulu di sini untuk jam kerja atas nama Fitrianinya ya, kita setting nih. Nah, contoh kita setting aja di sini jam kerja hariannya non-shift non-shift gitu ya. Kalau Jumat dia misalnya ikut jam kerja departemen misalnya ya, jadi kita bisa kosongkan. Untuk Sabtu misalnya dia non shift atau shift 2 misalnya seperti itu ya. Untuk Minggu dia non shift aja ya. Seperti itu. Oke ya. Kita simpan. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita juga akan setting jam kerja per tanggalnya. Misalnya untuk tanggal 13 ini, misalnya khusus untuk tanggal 13 ini atas nama Fitriani itu masuk jam kerjanya itu adalah misalnya kita setting ya tanggal 13 Januari. Kita coba cek hari ini kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu dia Fitriani itu shift 2 harusnya ya. Harusnya shift 2 tuh ya kan. Fitriani itu harusnya shift 2. Nah, kita setting tanggal 13 Januarinya itu dia menjadi shift malam misalnya ya. Contoh, kita masukkan. Oke, seperti ini. Oke, datanya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita coba lakukan absensi di di user Fitriani gitu ya. Di user Fitriani, kita coba reload dulu. Kita coba klik tombol absennya. Oke, nah di sini oh ya. Di sini karena kameranya kepake ya, kepake sama yang ini. Soalnya ini cuma ada satu webcam yang saya pakai, jadi ini harus saya nonaktifin dulu ya untuk webcam yang ini nih, yang ini ya, webcam yang ini saya matiin dulu. Oke, untuk kameranya udah saya matiin ya. Coba kita refresh lagi. Nah, sekarang kameranya udah pindah ke sini ya. Oke, sekarang kalau kita coba lihat di sini ya, apa namanya? Jadwal yang muncul adalah shift 2 ya, masih mengacu ke Masih mengacu ke mana? Kalau kita cek di sini masih mengacu ke jadwal hariannya. Harusnya ketika si karyawan tersebut punya jadwal yang kita setting berdasarkan tanggal ini gitu ya, maka yang diambil itu adalah si jam kerja ini harusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk dulu ke si presensi controllernya. Kemudian nah di sini di method create-nya ya, di method create-nya. Nah, di sini kan ada nih ya variabel jam kerja nih. Ini kan pertama itu dia cek jam kerja hariannya ya, jam kerja khusus atau jam kerja khusus. Jam kerja khusus atau jam kerja perorangan lah. Jam kerja perorangannya gitu ya.
Nah, kalau misalnya dia nggak punya jam kerja khusus atau jam kerja perorangan yang kita setting di sini, ya, yang kita setting di sini, nggak ada nih di sini. Dia nggak punya, kita nggak setting jadwal si karyawan tersebut di sini. Maka yang diambil itu, nah di sini ya, kita cek di sini kan ada jika kalau jam kerjanya 0, ya, kalau misalnya jika kosong, jika jam kerja perorangannya itu kosong atau jam kerja hariannya kosong, jika jam kerja hariannya kosong, ya, maka yang dijalankan itu adalah maka si variabel jam kerja itu atau si jam kerjanya itu dia akan mencari eh, jam kerja departemennya, ya, yang sesuai dengan lokasi kantornya, seperti itu ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin aja. Jadi yang pertama kali akan kita cek adalah, ya, yang pertama kali akan kita cek adalah jam kerja berdasarkan di sini ya. Kita bikin di sini untuk melakukan pengecekan cek jam kerja by date gitu ya. Cek jam kerja. Jadi yang pertama kali dicek itu adalah jam kerja yang berdasarkan tanggalnya dulu. Ini kita tinggal copy paste saja yang bawah ya sebenarnya supaya cepat. Nah, caranya itu kan, jadi di sini kita akan mencari atau kita akan cek nih jam kerja by date-nya. Di sini konfigurasi jam kerja underscore by date ya. Konfigurasi jam kerja by date gitu ya. Mana nih konfigurasi jam kerja by date gitu ya. Oke lah. Kemudian di sininya joinnya dengan mana? Dijoinkan. Oh, nggak perlu dijoinkan ya, konfigurasi jam kerja. Oke, tidak perlu join, berarti langsung aja di sini hapus yang bagian joinnya. Oke. Nah, joinnya itu langsung ke jam kerja. Jadi ngecek nih yang JK01 ini kan, misalnya contoh kan Fitriani itu di sini kan, nah yang nicknya 12345 nih, tanggal 13 jam kerjanya itu JK04. Nah, kita pengen tahu JK04 itu apa, maka kita joinkan dengan si tabel jam kerja gitu ya. Nah, di sini yang joinnya itu adalah antara tabel konfigurasi jam kerja by date ya, yang dihubungkan dengan si field kode jam kerja ini gitu ya, sama dengan jam kerja dot kode jam kerja. Artinya kode jam kerja yang ada di dalam konfigurasi jam kerja by date ini harus sama dengan jam kerja atau kode jam kerja yang ada di dalam tabel jam kerja. Nah, di sini untuk where-nya kita tinggal ganti jadi where nick ya, karena kita akan cari atas nama karyawan tersebut ada nggak di datanya di konfigurasi jam kerja by date pada tanggal hari ini gitu ya. Nah, maka di sini kita cari berdasarkan nicknya ya. Nah, ini untuk harinya kita hapus. Oke, jadi seperti ini. Oke ya. Jadi yang pertama kita akan cari dulu jam kerja by date-nya. Jadi si variabel jam kerja ini dia akan mencari dulu jam kerja, ada nggak dia atau karyawan ini punya nggak jam kerja yang disetting berdasarkan tanggal gitu, yang hari ini gitu, per hari ini. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, maka yang dijalankan adalah jam kerja harian ini ya. Oke, kita coba cek dulu di sini ya. Maka kita tambahin di sini lagi if variabel jam kerja ya sama dengan 0 gitu ya. Sama. Jadi kalau yang ini dia mengacunya ke jam kerja by date. Jadi kita di sini akan melakukan jika tidak memiliki jam kerja by date atau berdasarkan tanggal gitu ya. Maka mana ya? Ini mana. Nah, maka yang akan dijalankan itu adalah ini gitu ya. Yang dijalankan itu adalah ini. Seperti ini. Oke ya. Seperti itu. Kemudian nah, di sini yang bagian sini ini kita kopinya di sini ya, di bawah jam kerja yang jam kerja khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi pertama si jam kerja ini akan ngecek atau jadwal berdasarkan tanggalnya di tabel konfigurasi jam kerja by date. Kalau misalnya dia nggak punya jadwal gitu ya di tanggal tersebut atau tidak punya jam kerja khusus di tanggal tersebut, maka dia akan melakukan pengecekan jam kerja hariannya gitu ya. Dan kalaupun dia tidak memiliki jam kerja khusus harian gitu ya,
Maka yang diambil adalah jam kerja yang secara departemen sesuai dengan lokasi kantornya masing-masing gitu ya. Oke, kita coba refresh. Harusnya kan kalau kita cek di sini atas nama Fitriani ini, hari ini itu kan ada jadwal jam kerja berdasarkan tanggal yang ini ya. Tanggal 13 Januari yaitu shift malam. Tadinya kan harusnya kan shift 2 nih, Sabtu itu ya. Nah, shift 2 kan. Nah, kalau kita coba reload, harusnya dia berubah ke shift malam. Nah, berubah kan ke shift malam. Kenapa? Karena karyawan atas nama Fitriani ini dia punya jadwal khusus ya untuk tanggal 13 Januari ini dia jam kerjanya adalah shift malam gitu ya. Dan kita pun bisa setting sebenarnya dalam 1 bulan ini atau misalnya dalam 1 bulan ini misalnya minggu pertama misalnya ya jam kerja orang ini tuh jam kerjanya atau siklus jam kerjanya seperti apa, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga. Jadi kita bisa atur di awal gitu ya, sehingga nanti ketika dia mau absen sudah otomatis jadwalnya mengikuti jam kerja sesuai yang sudah kita atur gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, oke ya. Dan jangan lupa juga ini kita copy paste juga ya, ini copy paste yang bagian jam kerja ini di method store-nya ya, di method store-nya. Nah, di sini ya. Yang sama nih, ini juga kan dia melakukan pengecekan yang sama. Ya, prosesnya kita copy di sini. Oke. Sebagai validasi aja. Soalnya kan kalau misalnya kita cuman di create kemudian kita misalnya masukin si kode jam kerjanya di sini, takutnya kan nanti ada orang yang iseng di inspect dan lain sebagainya gitu ya. Jadinya bisa dirubah-rubah gitu ya. Bisa diatur-atur jadwalnya di sini. Maka di store-nya pun, di method store-nya pun kita lakukan validasi lagi di sini. Gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba tes. Ya, kita coba tes, kita coba lakukan absen masuk, kita coba refresh dulu deh. Nah, shift malam ya. Kalau misalnya kita hapus ini, yang jadwal jam kerja ini. Oke, guys. Kenapa nggak hilang? Oke, hilang ya. Nah, maka di sini kalau kita refresh kan udah dihapus nih datanya. Maka dia akan mengikuti jam kerja hariannya yang ini. Ya, aturan jam kerja yang ini gitu ya. Kalau misalnya di sininya pun nggak ada, ya kita coba kosongin deh. Yang Sabtunya kita kosongin ya. Kemudian kita cek jam kerja Bandung gitu ya. Jam kerja Departemen Bandung nih. Yang IT kan belum ada nih. Kalau belum ada kalau di departemennya itu belum ada jadwal jam kerjanya, maka di sini nggak akan bisa absen. Harusnya. Nah, maaf Anda tidak memiliki jadwal pada hari ini, silakan hubungi HRD. Ya, maka di sini kita akan coba setting jam kerja departemennya, misalnya untuk hari Sabtu itu dia atau non shift Sabtu gitu ya. Untuk cabang Bandung departemennya IT. Kita simpan. Oh, jam kerjanya ini juga harus diisi ya. Untuk yang ini harus diisi. Oke, seperti ini. Oke ya, kalau sudah tadi kan di jadwal jam kerja by date nggak ada kosong gitu ya. Di jadwal jam kerja hariannya pun kosong gitu ya. Maka yang akan diambil adalah jam kerja departemen gitu. Tapi kalau di jam kerja departemen pun belum disetting jadwalnya, maka akan muncul tadi seperti tadi. Nah, ini kan dia mengikuti jam kerja departemen gitu ya. Seperti itu. Tadi kan kita setting untuk jam kerja departemennya itu adalah untuk hari Sabtu departemen IT di lokasi Bandung itu adalah non shift Sabtu gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke mana, ke sini ya, kita balik lagi ke mana, ke ini ya, ke pengaturan jadwal ya, ke pengaturan jadwal di sini, ke kantor ke karyawan ya, ke atas nama Fitriani ini tanggal 13 kita setting lagi jadi jadwalnya shift malam gitu ya, kita tambahin aja. Oke, muncul. Sekarang kalau kita refresh lagi di sini, maka harusnya jadwal per hari ini dia menjadi shift malam seperti itu ya. Nah, di sini keterangannya masuk jam 23 gitu ya. Masuknya itu kalau shift malam itu jam 23 gitu ya. Batas jam masuknya nih. Kemudian mulai bisa absen itu jam 10 gitu ya. Mulai bisa absennya. Nah, kalau kita
apa namanya, kalau kita cek, kalau kita misalnya lakukan absen di sini nih, kalau misalnya kita lakukan absen, nah di sini keterangannya di luar radius ya, karena memang kita berada di luar radius ya. Ini Google Maps-nya mungkin yang ngaco ya, kalau di PC itu kan nggak ada GPS-nya, jadi ya ngaco seperti ini ya. Kalau misalnya kita setting di sini, kita coba maps.google nih, ya, kita coba, nah kan nggak jalan kan ya, tuh, karena ya saya bukanya nih di PC, jadi nggak ada GPS-nya, jadi ya kita abaikan aja dulu. Kita coba cek aja lokasinya di mana ya tadi. Ini kan lokasinya di mana nih? Di apa sih ini? Drop point, oh si cepat drop point Pasar Kidul katanya ya. Padahal saya lokasinya bukan di sana ya, tapi nggak apa-apa. Si cepat drop point apa tadi tuh? Deket-deket itu kan Pasar Kidul. Nah ini nih, Tasikmalaya. Sebenarnya kan saya di Ciamis sebenarnya ya, tapi ya kedeteknya di Tasik. Nggak apa-apa ya. Maps. Kita ke maps. Oke, nah di sebelah sini nih ya. Sebelah sini kita ambil aja. Ups. Nah, kita ambil aja ininya apa? Latitude longitude-nya. Kita settingkan di data master cabang untuk lokasi Bandung. Kita setting yang ini ya. Apa namanya? Untuk latitude longitude-nya ya. Harusnya di sini udah sesuai. Kita coba cek. Nah, ini udah sesuai ya. Untuk lokasinya ini radiusnya tinggal diatur aja sebenarnya. Diatur di sini ya. Nah, ini kan 300 meter nih saya settingnya. Biar kejangkau aja lah. Oke, kalau misalnya kita lakukan absen masuk di sini, karena di sini jam mulai absennya itu jam 10 gitu ya. Maka di sini kita kalaupun kita sudah berada di dalam radius, ini kita belum bisa melakukan absen gitu ya. Tuh. Maaf, belum waktunya melakukan presensi. Seperti itu ya. Nah, kita atur dulu deh. Untuk yang shift malam ini, kita setting mulai bisa absennya itu jam 9 aja ya. Karena kan sekarang kita masih jam 9. Kalau nunggu jam 10 kan nunggu 15 menitan lagi. Nunggu 20 menitan lagi ya. Lama lah gitu ya. Jadi kita atur aja di konfigurasi jam kerja. Dan di sini, di mana ya? Nah, untuk yang shift malam itu, kita setting jam mulainya itu adalah jam 21.00. Oke, kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita coba reload lagi. Harusnya di sini sudah berubah menjadi jam 21. Oke, sudah berubah ya menjadi jam 21 dan sekarang kita bisa melakukan absen. Gitu. Nah, maka yang masuk adalah kita sebagai shift malam pada hari ini gitu. Pada tanggal 13 ini kita masuk di jam shift malam sesuai dengan yang sudah kita setting pada setting jam kerja by date-nya. Seperti itu ya. Oke, itu mungkin penerapan setting jam kerja by date gitu ya, berdasarkan tanggal yang mungkin ada dari beberapa teman-teman yang request terkait ini gitu ya, dan sekarang sudah kita buatkan fiturnya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.